Israel pasti hancur. Pasti hancur. Itu pasti. Ya, sepasti besok matahari pagi akan terbit dari arah kantor kita melihat itu. Begitu pula kehancuran Israel ya. Kalau kemenangan Palestina seperti matahari pasti terbit besok. Sebaliknya begitu? Sebaliknya, kehancuran Israel seperti matahari akan terbenam besok. Oh. Dan insya Allah nggak lama lagi. Indikasinya gampang kok. Sekarang people power di seluruh dunia. Ya bisa bayangkan kalau tiba-tiba ini kita nggak bicara menang kalah deh ya. Ada orang Israel di luar nih kira-kira. Apa kata dunia nih? Kalau orangnya ternyata Israel gitu. Ya orang Zionis gitu. Di imigrasi dimanapun di dunia ini pasti dia akan terkucilkan. Lihat aja, media-media kan mereka yang punya chip, teknologi apa dia yang punya semua. Tapi sekarang justru alat mereka itu mayoritas menghujat mereka. Katakanlah Meta Corporation yang punya WhatsApp, Facebook, Instagram, di atas 70% menghantam mereka sekarang. Lagi biting the owner. Ya, artinya awalnya kita mengira nggak mungkin kita menang, kita akan di-ban. Gitu, YouTube juga gitu. Akan di silence itu kan? Iya. Ya coba dia ban seluruh dunia sekarang, mati dia punya usaha. Dia mau tutup, ya nggak ada income. Ya, sama aja ke boykot sendiri deh. Ke boykot dia. Dia harus biarkan ini. Dia dapat uang dari sini malah gitu kita kira-kira. Tapi kerugian yang diderita lebih besar. Jadi dia pada posisi nggak bisa mundur ini saat ini. Sejujurnya, rakyat Israel itu udah minta berhenti, stop. Tapi takdir Tuhan ya, dikasih genetika presidennya atau perdana menterinya ini yang memang rusak sudah. Kalau dia turun, dia pasti dipenjara dan kemungkinan mati. Kalau perang ini kalah, Israel ini kalah, kemanapun dia pergi terusir itu akan dibunuh di mana-mana. Kayak di Dagestan kemarin. Iya. They have no choice sekarang, saat ini. Bahwa mereka akan hancur itu pasti. Sekarang coba kita lihat. Gaza ini siap untuk 4 bulan sampai 5 bulan. 40 sampai 50 ribu orang yang masih bertahan. Dan yang dia cari itu mati. Emang nunggu mati? Nunggu mati. Bingung ya. Dan strategi mereka ini nggak pernah terjadi di dunia. Yang terjadi sekarang apa misalnya? Masafa 0 meter. Perang 0 meter. Itu kan memang lahir dari sebuah kekuatan cari mati. Kemudian strategi lurghah. Sengatan hewan berbisa. Keluar dari tanah seperti ular yang gigit lalu kemudian mati. Dari puing-puing gigit kemudian mati. Ya, di Ashifa kemarin. Mereka kalah besar. Kalah besar. Mereka bombardir, ini strategi pengecohan yang dimainkan di sini. Hamas masih memainkan strategi medianya. Jadi, kalau ini perang panjang dia yang kalah, kalau menurut saya. Ya, tapi di seluruh dunia sudah mulai boykot dia. Nggak ada tempat buat dia saat ini. Dan insya Allah, kehancurannya udah jelas kalau di dalam Al-Quran. Buka aja surat Al-Isra surat 17 ayat 4 sampai 8. Yang paling nyata sekarang liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alahu tadbira. 3 tahapan menuju kehancuran Israel itu pertama, akan kami datangkan kembali pasukan yang kami bangkitkan, ba'atsna alaikum ibadan lana. Hamba-hambaku yang hanya tunduk kepadaku. Dia nggak tunduk kepada siapapun di dunia ini. Dia takutnya hanya kepadaku. Keberaniannya karena aku. Ibadan lana, bukan ibadana. Kalau ibadana, misalnya Rabbana wadakhilna birahmatika fi ibadika. Ibadika salihin, ini nggak ibadan lana. Jadi satu pasukan yang tunduknya kepada Allah. Berdasarkan titah Allah. Nah kelompok ini didatangkan kembali, dibangkitkan kembali di masa kini. Dan uli ba'sin syadid. Mereka kuat, mereka tabah, mereka teguh. Dan mereka bisa memainkan semua jenis senjata. Entah di mana latihannya. Dan membuat muram wajah kamu. Ini langkah pertama. Dan mereka akan masuk ke masjid-masjid mereka. Sebagaimana mereka pernah masuk sebelumnya. Dan dia akan hajar kamu. Walitabbiru ma'alau tadbiru. Dia akan bantai kamu seperti kamu membantai anak-anak mereka. Habis kamu nanti. Tahapan itu pasti terjadi di dalam Al-Quran itu. Nah sekarang tahapan awal udah kelihatan. Wajah kamu akan dibikin muram karena sedih hatimu, kecewa hatimu. Sekarang udah tampak. Wajah politiknya muram.
di dalam. Wajah militernya muram, wajah ekonominya muram, wajah sosialnya muram, Wajah dari dunia juga udah wajah budayanya juga muram. Allah bikin mereka tuh begitu buruk di muka bumi ini. evil se-evil-evilnya evil. Iya. Ya, kera dan babi udah muncul itu. Wajah itu di muka bumi sekarang. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, kita akan masuk ke masjid itu. Nggak ada pilihan lain. Maksudnya Nggak ada pilihan. fase ini udah pasti. Pasti nih, tahapan-tahapan ini. Dan ini berulang. Wa in utum udna di ayat 8 itu. Silakan dipelajari lebih lanjut. Tapi prediksi saya berdasarkan ayat itu begitu nyata sekarang. Tahapan pertama sedang terjadi. Nah, Saya kira nggak lama lagi kita akan masuk ke Masjidil Aqsa.